Inilah benda-benda peninggalan para nabi dan rasul yang sangat luar biasa. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk meluruskan akidah manusia yang telah banyak menyimpang. Ada banyak sekali kisah-kisah para nabi yang sangat menginspirasi dan patut diteladani. Bukti perjuangan mereka juga banyak meninggalkan benda-benda bersejarah yang menakjubkan dan menjadi incaran para arkeolog. Sebelum kita mengetahui benda-benda peninggalan para nabi, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu agar kita memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berikut 10 benda peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia. Benda peninggalan para nabi yang pertama, yaitu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai umat Islam, tentu kita mengetahui kisah mengenai kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat ingkar terhadap wahyunya. Dikisahkan, Nabi Nuh alaihissalam dan sejumlah orang beriman selamat karena diperintahkan membuat kapal raksasa. Kapal raksasa ini dikisahkan bersandar di sebuah gunung setelah surutnya banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Kemudian, di zaman modern ini telah dilakukan banyak penelitian dan pencarian oleh para ilmuwan untuk menemukan lokasi kapan Nabi Nuh itu. Kemudian, para ilmuwan sempat mengungkap sebuah penemuan yang menghebohkan, yakni sisa-sisa kapal raksasa Nabi Nuh alaihissalam yang berhasil ditemukan pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. Setelah dilakukan penelitian, ternyata gundukan mirip seperti kapal ini dahulu diyakini sebagai kapal Nabi Nuh yang telah berubah menjadi fosil. Adapun benda peninggalan para nabi yang kedua, yaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dikisahkan mampu membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Firaun yang ingin membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan umatnya berhasil selamat dengan menyeberang dari Laut Merah. Adapun tongkat Nabi Musa alaihissalam tersebut, diyakini berada dalam sebuah kotak bernama The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kotak emas peninggalan Firaun. Adapun benda peninggalan para nabi yang ketiga, yaitu tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Dahulu saat Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, beliau disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt, ia mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam di Goa Yeremia Israel sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Firaun. Adapun benda peninggalan para nabi yang keempat, yaitu bangkai roda kereta tempur kerajaan Firaun. Di sekitar Teluk Aqaba di Nuweiba Laut Merah, ilmuwan Ron Wyatt telah menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Firaun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penemuan tersebut diperkuat dengan adanya tulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, arkeolog tersebut juga menemukan tulang belulang kuda. Sederet penemuan itu lantas sempat menghebohkan dunia. Hingga kini, para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa alaihissalam di sekitar Laut Merah. Adapun benda peninggalan para nabi yang kelima, yaitu istana Nabi Daud alaihissalam. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam diklaim sebagai salah satu kerajaan yang terkuat yang pernah ada di bumi. Sekelompok arkeolog asal Hebrew University di Yerusalem mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut diyakini sebagai tempat tinggal Raja David atau dikenal juga sebagai Nabi Daud alaihissalam. Sang arkeolog mengaku bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. Adapun benda peninggalan para nabi yang keenam, yaitu kunci-kunci Ka'bah. Selanjutnya, penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait sosok Nabi Muhammad SAW. Peninggalan yang pertama adalah kunci Ka'bah yang tersimpan dalam sebuah kantong kain berwarna hijau di dalam bangunan istana Topkapi Turki. Adapun replika dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. Adapun benda peninggalan para nabi yang ketujuh, yaitu jubah Nabi Muhammad SAW. Jubah berbahan linen, katun, dan sutra berwarna krem milik Rasulullah ini dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair pada tahun 1595, kemudian lantas diabadikan di istana Topkapi Turki. Adapun benda peninggalan para nabi yang kedelapan, yaitu cawan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, Rasulullah menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga untuk berbagai hal, mulai dari minum sampai membasuh wajah. Cawan ini berbentuk cekung dengan ukuran sedang. Cawan tersebut berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Chechnya di Rusia. Adapun benda peninggalan para nabi yang kesembilan, yaitu tapak kaki Rasulullah. Umat Islam tentu tidak asing dengan peristiwa Isra Miraj. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad tersebut ditandai dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Menurut para arkeolog, tapak kaki Rasulullah ini terdapat dari atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di istana Topkapi Turki beserta dengan jubah Nabi dan benda peninggalan Islam lainnya. Adapun benda peninggalan para nabi yang ke-10, yaitu pedang perang Rasulullah.
Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Di antara nama-nama pedang itu adalah pedang Al-Matsur, pedang Zulfikar, pedang Al-Batar, pedang Hatef, Al-Mihdam, pedang Ar-Rasub dan lain sebagainya. Namun, Nabi memiliki satu pedang yang sangat luar biasa yaitu pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar konon berkekuatan sama dengan 1000 tentara, dan bisa melumpuhkan musuh dengan mudah. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikor yang berarti pembedaan atau pembagian. Menurut kepercayaan umat muslim, pada masa perang Badar Nabi Muhammad pernah mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib berubah menjadi pedang Zulfikar. Namun ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa pedang Zulfikar ini asalnya dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran Khandaq.